Oke, selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat semua. Ya, untuk pembahasan kita hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar routing. Untuk itu saya telah menyediakan slide yang akan saya pandu dalam penjelasan. Oke, kita akan lanjutkan ke pokok materi pembahasannya. Kita masuk pembahasan di dasar routing, yaitu ada direct dan indirect routing. Direct routing atau routing langsung, dan indirect routing yaitu routing tidak langsung. Proses pengiriman datagram IP selalu menggunakan tabel routing. Tabel routing berisi informasi yang diperlukan untuk menentukan kemana datagram harus dikirim. Datagram dapat dikirim langsung ke host tujuan atau harus melalui host lain terlebih dahulu, tergantung pada tabel routing yang digunakan. Sebagai contoh, saya memiliki analogi gambar di sini. Katakanlah kita punya beberapa komputer, perangkat, ada 7. Katakan komputer yang pertama memiliki nama Osiris, lalu ada Set, dan Tut, Anubis, Kensu, Sis, dan Kenmu. Seluruh perangkat komputer tersebut terhubung pada jalur jaringan. Dengan analogi, Osiris dan Set berada pada jalur lokal area yang sama pada IP 132.96.11.0. Lalu untuk Anubis dan Tut berada pada lokal area yang sama 132.96.360, dan Sis dan Kenmu berada pada lokal area yang sama dengan pengalamatan 132.96.12.0. Maka seluruh perangkat komputer telah mendapatkan IP address masing-masing berdasarkan lokal areanya. Pada sebuah perangkat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan, selain daripada IP address, dia juga memiliki MAC address yang didapatkan pada port Ethernet pada perangkat tersebut. MAC address merupakan pengalamatan unik pada setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan. Contoh, pada jaringan ini host Osiris akan mengirimkan data ke host Set yang berada pada lokal area sama, yaitu 132.96.11.0. Alamat tujuan datagram adalah IP address host Set, dan alamat sumber datagram adalah IP address host Osiris. Frame yang dikirimkan oleh host Osiris juga memiliki alamat tujuan berupa frame MAC address host Set. Dan alamat sumbernya adalah host Osiris. Pada saat host Osiris mengirimkan frame, host Set membaca bahwa frame tersebut ditujukan kepada alamat Ethernetnya. Setelah melepas header frame, host Set kemudian mengetahui bahwa IP address tujuan datagram tersebut juga adalah IP address-nya. Dengan demikian, host Set meneruskan datagram ke lapisan transport untuk diproses lebih lanjut. Komunikasi model seperti ini disebut sebagai routing langsung, karena transfer data tetap berada pada lokal area yang sama dan dilakukan secara langsung tanpa ada perantara perangkat lain di sana. Oke. Contoh berikutnya adalah ketika host Osiris akan mengirimkan data ke host Sis. Osiris akan mengirimkan data ke host Sis.
Host Osiris dan host Sys terletak pada jaringan Ethernet yang berbeda. Kedua jaringan tersebut dihubungkan oleh host Kensu. Karena host Kensu memiliki lebih dari satu interface dan dapat melewatkan datagram dari satu interface ke interface yang lain. Maka di sini diketahui bahwasannya host Kensu bertindak sebagai router. Ketika mengirimkan data host, Osiris memeriksa tabel routing dan mengetahui bahwa data tersebut harus melewati host Kensu terlebih dahulu. Dengan kondisi seperti ini, datagram yang dikirim oleh host Osiris ke host Sys memiliki alamat tujuan IP address host Osiris dan alamat sumber IP address host Osiris, tetapi frame Ethernet yang dikirimkannya diberi alamat tujuan MAC address host Kensu. Dengan kondisi seperti ini, datagram yang dikirim host Osiris ke host Sys memiliki alamat tujuan IP address host Sys dan alamat sumber IP address host Osiris. Namun, frame Ethernet yang dikirimkan diberikan alamat tujuan MAC address daripada host Kensu dan alamat sumber MAC address host Osiris. Ketika host Osiris mengirimkan frame ke jaringan, Kensu membaca bahwa alamat Ethernet yang dituju frame tersebut adalah alamat Ethernetnya. Ketika host Kensu melepas header frame, diketahui bahwa host yang dituju oleh datagram adalah host Sys. Host Kensu kemudian memeriksa tabel routing yang dimilikinya untuk meneruskan datagram tersebut. Dari hasil pemeriksaan tabel routing, host Kensu mengetahui bahwa host Sys terletak dalam satu jaringan Ethernet dengannya. Dengan demikian, datagram tersebut dapat langsung disampaikan oleh host Kensu ke host Sys. Pada pengiriman data tersebut, alamat tujuan dan sumber datagram tetap IP address host Sys dan host Osiris. Tetapi alamat tujuan dan sumber frame Ethernet menjadi MAC address host Sys dan host Kensu. Komunikasi seperti ini disebut sebagai routing tidak langsung atau indirect routing, karena untuk mencapai host tujuan, datagram harus melewati host lain yang bertindak sebagai router. Maka bagaimana ketika host Osiris akan mengirimkan data ke host Tut? Apakah itu dikatakan sebagai direct routing atau indirect routing? Siapa perangkat yang bertindak sebagai router di sini ya? Silahkan jawab di kolom komentar. Oke, jadi pada contoh tersebut terlihat proses yang terjadi pada lapisan internet ketika mengirimkan dan menerima datagram. Pada saat mengirimkan datagram, host harus memeriksa apakah alamat tujuan datagram terletak pada jaringan yang sama atau tidak. Jika alamat tujuan datagram terletak pada jaringan yang sama, maka datagram dapat langsung disampaikan atau dikirimkan. Jika ternyata alamat tujuan datagram tidak terletak pada jaringan yang sama, maka datagram tersebut harus disampaikan melalui host lain yang bertindak sebagai router. Pada saat menerima datagram, host harus memeriksa apakah ia merupakan tujuan dari datagram tersebut. Jika memang demikian, maka data diteruskan ke lapisan transport. Jika ia bukan tujuan dari datagram tersebut, maka datagram tersebut dibuang. Jika host yang menerima datagram tersebut sebuah router, maka ia meneruskan datagram ke interface yang menuju alamat tujuan datagram. Oke, jadi itu adalah materi tentang hari ini, tentang dasar routing, baik itu pemahaman tentang direct routing dan indirect routing. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, mohon bisa langsung disampaikan.
Terima kasih telah menyaksikan Semangat Pagi.